Pemerintah Kota Subulus Salam terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Wali Kota Subulus Salam meninjau langsung progres pembangunan sekaligus mengunjungi kediaman salah satu calon siswa yang akan menjadi penerima manfaat program ini. Wali Kota Subulus Salam mengawali kunjungannya dengan menyambangi rumah Ananda, salah satu calon siswa sekolah rakyat. Ananda merupakan anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang sempat terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan. Dalam dukungan tersebut, Wali Kota berdialog langsung dengan keluarga Ananda untuk melihat kondisi kehidupan mereka. Kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah sekaligus memastikan program sekolah rakyat tepat menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Usai mengunjungi kediaman calon siswa, Wali Kota melanjutkan peninjauan ke lokasi pembangunan kompleks sekolah rakyat. Di lokasi, Wali Kota memastikan pekerjaan berjalan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan pelaksana proyek, hingga saat ini pembangunan telah mencapai sekitar 70%. Sejumlah bangunan utama telah berdiri dan pembangunan terus dipercepat agar dapat segera digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 1 Safar 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 15 Juli 2026 kami bersama dengan Kepala SR dan PIC SR Kota Subulus Salam dan juga Ustadz Zakirun selaku panitia dan juga didampingi oleh Kabak Humas dan juga ada tim dari Waskita konsultan MK. Insya Allah pada hari ini kami sudah berada di ruang kelas SMA yang sudah siap dipakai. Di sini ucapkan terima kasih kami tentunya kepada Bapak Presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto, kemudian juga kepada Pak Kemensos dan Kementerian PUPR dan kementerian terkait bahwasanya Subulus Salam siap beroperasi pada tanggal 31 Juli untuk MPLS SRT 28 Kota Subulus Salam. Terima kasih. Sekolah rakyat sendiri telah beroperasi sejak September 2025. Selama pembangunan gedung permanen berlangsung, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sementara di gedung UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Subulus Salam. Pemerintah kota berharap kehadiran sekolah rakyat mampu memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan pembangunan yang terus berjalan, sekolah ini diharapkan segera menjadi tempat tumbuhnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Tim Liputan Kompas TV Subulus Salam. Pemerintah Kota Subulus Salam terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan, kita sudah terhubung dengan Wali Kota Subulus Salam dengan Bapak Muhammad Rashid Bancin. Selamat pagi Pak Rashid, boleh kita update Pak untuk sejauh ini berapa banyak sekolah rakyat yang sudah beroperasi di wilayah Subulus Salam? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sekolah rakyat Kota Subulus Salam terus berpacu untuk mengejar beberapa persen lagi progres penyelesaian tahap pembangunan permanen SR kita. Dan saat ini perlu kami sampaikan update terkini. Jadi di Kota Subulus Salam ini ada 2 SR. Pertama ada SR rintisan. Ini tempo hari tahun 2025 di bulan September kita menerima 4 ruang kelas belajar. Yaitu 50 untuk anak tingkat SD, kemudian 50 tingkat SMA. Tidak ada SMP-nya. Ini rintisan SRT 28 Kota Subulus Salam. Lalu juga ada SR permanen. Inilah yang sedang dikerjakan oleh Waskita. Ini video yang kita putarkan tanggal 15. Hari ini tanggal 20. Progresnya tentu sudah naik menjadi 80%. Artinya pada tanggal 31 Juli, pemerintah Kota Subulus Salam siap melaksanakan MPLS. Dan kita sudah mendapat siswa, perlu kami laporkan, SD 61 orang, SMP ada 90 siswa, kemudian SMA ada 90 siswa. Bahkan tetangga kita dari Kabupaten Aceh Singkil, karena SR permanen mereka belum dibangun, itu dititipkan anak-anaknya nanti di SR Kota Subulus Salam. Dan SRT 28 ini mengganti nama, sudah menjadi namanya Mbak SR 2 Kota Subulus Salam Provinsi Aceh. Jadi sudah mulai. Itu Mbak, kami laporkan terkait SR.
sudah mulai beroperasi untuk yang SR Rintisan dan sedang mengejar proses pembangunan untuk proses SR permanen. Nah, Bapak ini kan terkait dengan data berdasarkan kita tahu peserta sekolah rakyat ini berdasarkan data dari Kemensos. Bagaimana koordinasi pemerintah kota dengan Kemensos untuk bisa mengakomodir siswa-siswa bisa bersekolah di sekolah rakyat ini? Baik, pertama saya salut dan takjim sekali dengan Kemensos ini karena timnya juga di daerah ini banyak, yaitu tim PKH. Tim PKH inilah yang turun ke masyarakat mendata untuk mencari anak-anak miskin ekstrim. Sebab di SR ini yang sekolah ini syaratnya itu masuk kategori desil 1, desil 2. Nah, ketika mereka sudah temukan itu, maka tim PKH ini melapor kepada Kepala Sekolah Rakyat kita, Pak Heri Sukamto, lalu beliau juga mengkonfirmasi kepada kami, sehingga kami ikut turun untuk berkomunikasi, membujuk, meyakinkan orang-orang tua, karena ini kan usia SD ini. Belum tentu orang tua juga siap berpisah dengan anak-anaknya. Jadi Mbak, kebetulan background kami dari Timur Tengah, kami juga punya pesantren dan paham betul bagaimana sekolah boarding ini berasrama. Jadi dari awal dulu kami kesulitan mencari murid. Begitu kami keliling bersosialisasi pada tahun 2025, ternyata lebih sudah siswa-siswi di sekolah rakyat kami. Bahkan kami berharap ya bisa dibangun 2 unit, bukan hanya 1 unit ini, karena masih ada anak-anak yang mohon maaf, yang kurang mampu, belum tertampung di sekolah ini. Nah, bahkan ini berimbas kepada kami secara pribadi. Kebetulan saya asalkan dari Aceh Singkil ini. Sementara anak-anak Aceh Singkil sudah tertampung di SR kita ini ada sejumlah 90 orang. Sementara orang Subuh Salam sendiri belum tertampung semuanya. Nah, jangan nanti kesannya mentang-mentang wali kotanya dari Aceh Singkil, dibawanya pula orang kampungnya sekolah di Subuh Salam. Padahal tidak, itu kan titipan dari Kemensos. Kita ya siap menerima saja, Mbak. Ya, Pak. Begitu. Sekolah rakyat ini kan dengan konsep boarding ya, sekolah berasrama. Nah, ini apa yang menjadi pembeda juga dengan sekolah-sekolah negeri pada umumnya di wilayah kota Subulus Salam? Oh, sangat jauh berbeda. Sekolah SR ini kan berasrama. Jadi, contoh saya katakan uniknya SR Subuh Salam ini. Habis maghrib kita ada berikan kurikulum karena mayoritas muslim. Mereka ada tulis baca Al-Quran. Namanya BTQ, baca tulis Quran. Dulu 100 siswa masuk, ada 49 yang tidak pandai tulis baca Al-Quran. Begitu masuk saya target 3 bulan wajib mengenal huruf Arab atau Hijriyah. Karena ini kan muslim semua. Dan sudah pandai semua membaca Al-Quran, jangankan tulis Latin. Nah, itu yang salah satu pembedanya. Lalu kita berikan juga mereka di malam hari itu, sebelum mereka beristirahat, tentu kita ceritakan kisah Sul Anbiya, cerita-cerita para nabi terdahulu. Dan itu kita support dari pemerintah kota kita. Jadi sudah mirip seperti pesantren Tulen. Di paginya mereka dapat kurikulum Cambridge ataupun bilingual, lalu di malam hari ada kita berikan kurikulum kedayahan namanya atau kepesantrenan. Itu yang pembeda sekolah rakyat Kota Subuh Salam daripada yang lainnya. Karena kebetulan ya kami juga background dari Timur Tengah, jelas daripada pendidikan. Ya, Pak Rashid, secara singkat Pak, bagaimana dengan harapan ke depannya menunggu proses sekolah rakyat permanen ini bisa segera beroperasi begitu Pak, harapan Bapak? Ya, harapan kita tentu sesuai dengan slogan daripada sekolah rakyat, yaitu cerdas bersama, tumbuh setara. Jadi betul-betul anak-anak yang miskin ekstrim ini sudah sangat tertolong, mereka sekolah, dididik, bahkan makannya pun ini luar biasa. Artinya juga saat ini kami ambil dari restoran yang mereka antar ke sekolah rakyatnya, betul-betul sehat, ada untuk gizinya, kemudian juga ada vitaminnya, kesehatannya dicek. Maka harapan kami ke depan menuju generasi emas seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden 2045. Subuh Salam insya Allah siap menyukseskan itu. Bahkan sebagai informasi, selain sekolah rakyat ini, Subuh Salam juga sudah dapat izin untuk melaksanakan sekolah SNT, Sekolah Nasional Terintegrasi. Menpan RB sudah keluarkan nomor statistiknya juga dan nomor UPT-nya. Bahkan Subuh Salam nomor 1, Mbak. Selain sekolah rakyat, kita juga akan siap launching pada akhir Juli ini Sekolah Nasional Terintegrasi dengan kapasitas lahan 20 hektar kita siapkan untuk terkait pendidikan ini, Pak. Semoga setiap program ini bisa bermanfaat dan juga sesuai tepat sasaran untuk warga dan juga siswa di wilayah Kota Subulus Salam. Terima kasih Bapak Betul, Mbak. Wali Izin, Kota. Mbak, kami laporkan.
izin bahkan kami bermohon kepada Bapak Presiden, selain ucapan terima kasih kami, asta cita Bapak Presiden ada 3 di bidang pendidikan, SR, ST, dan SG. Alhamdulillah Subuh Salam sudah dapat 2, SR dan ST. Bahkan kami berharap kepada pemerintah Republik Indonesia agar Kota Subuh Salam juga mendapatkan sekolah Garuda tersebut. Lahan sudah kami siapkan 40 hektar di jalan strategis nasional. Ini Pak permohonan kami terakhir kepada pemerintah pusat, baik itu dari Kemendikbudristek, Kementerian PU, dan Kemensos, artinya kementerian terkait, tentu dalam hal ini ditangani oleh KSP. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Subulu Salam, Bapak Muhammad Rashid Bancin telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.